Selain itu setelah Xiao Yan dipromosikan menjadi kaisar, ia belum bertarung selama beberapa dekade terakhir, tetapi pada saat ini seluruh sel di dalam tubuh Xiao Yan sepertinya telah siap untuk bertempur. Ia pun menatap makhluk tersebut, sebelum akhirnya segel di tangannya berubah, api di sekitar Xiao Yan pun segera berubah menjadi lautan api yang bergulir, sebelum akhirnya dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Setelah nyala api ini bergulir mengalir ke tubuhnya, tubuh Xiao Yan pun dengan cepat berkembang di bawah masuknya api yang tak terhitung jumlahnya. Api yang indah pun dengan cepat bergerak dari tubuh Xiao Yan, api bersiul keluar dari pori-porinya, dan berubah menjadi serangkaian naga api yang melayang di sekitar tubuhnya. Sementara itu di sisi lain makhluk tersebut yang melihat Xiao Yan terbang dengan api yang indah di sekelilingnya, tanpa sadar ekspresinya dipenuhi dengan rasa takjub. Ia berkata benar saja bahwa sosok ini adalah satu-satunya kaisar yang muncul kembali setelah 1000 tahun, tetapi kekuatan kaisar ini sepertinya lebih buruk jika dibandingkan dengan makhluk tersebut. Makhluk tersebut pun segera berkata bahwa ia ingin melihat seberapa banyak keahlian yang dimiliki oleh Xiao Yan. Di bawah penampilan yang indah itu telah mengucapkan perkataan tersebut, tubuh besar makhluk itu pun tiba-tiba bergerak. Ia membawa bintang-bintang yang berada di sekitarnya, dan ekor besarnya segera menebas langsung ke arah Xiao Yan. Angin yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan segera melesat dari belakangnya. Melihat serangan makhluk tersebut, Xiao Yan pun mendengus dingin, dan ia tidak menghindar. Pada saat ini Xiao Yan segera melayangkan tinjunya, dan pada saat yang sama Xiao Yan telah berubah menjadi tubuh kaisar. Tubuh Xiao Yan pada saat ini berubah menjadi sangat besar, dan naga api cantik yang mengelilingi tubuhnya segera dilesatkan di sepanjang tinjunya. Akhirnya kedua sosok saling berbenturan sebelum akhirnya keduanya sama-sama mundur. Setelah benturan tersebut Xiao Yan pun akhirnya menyadari bahwa sosok tersebut adalah sosok tua. Sementara itu di sisi lain pria tua tersebut pun melirik ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya mengangguk. Tiba-tiba senyum muncul di wajahnya sebelum akhirnya ia mulai berbicara. Ia berkata sebenarnya itu benar-benar Xiao Yan, sepertinya orang tua itu akan merasa senang dengan kehadiran anggota Xiao. Pria tua ini memang benar-benar merepotkan. Ia bahkan tidak mengirim keluarganya sendiri untuk menjemput, tetapi pria tua itu benar-benar memerintahkan dirinya untuk datang ke sini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun seketika merasa tercengang. Xiao Yan bertanya apa yang baru saja ia katakan. Xiao Yan pun segera bertanya apakah leluhurnya masih ada di sana. Bisakah sosok tua tersebut membawanya untuk melihat leluhurnya sesegera mungkin? Pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak menyangka, dan Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan bersemangat di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain sosok tua tersebut pun mengatupkan bibirnya sebelum akhirnya lanjut berbicara. Ia berkata bahwa ia telah diperintahkan oleh nenek moyangnya untuk menjemput Xiao Yan. Jika Xiao Yan ingin melihat leluhurnya maka Xiao Yan harus mengikuti dirinya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut sosok tua itu pun segera menatap ruang kosong. Dengan lambaian lengan bajunya celah ruang pun terbuka, dan sosok tersebut segera melangkah masuk. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya masuk tanpa daya mengikuti sosok tersebut. Singkat cerita setelah keduanya menerobos celah nafas kuno yang kuat segera mengalir ke arah mereka. Begitu Xiao Yan melangkah keluar dari celah di ruang tersebut, Xiao Yan pun merasa sedikit kagum. Ia merasakan sumber kaisar di sini lebih kaya daripada yang berada di lorong. Tak lama setelah itu Xiao Yan pun segera dikejutkan oleh pemandangan yang berada di hadapannya. Xiao Yan melihat hutan lebat di sekitarnya dan pohon-pohon lebat yang berada di sana tidak seperti pohon-pohon yang berada di benua Doki. Akar dari pohon-pohon besar ini menjulang ke langit. Pemandangan seperti itu tampak pohon tersebut telah menghubungkan langit dan daratan. Selain dari pohon-pohon tersebut ada juga banyak bahan obat dan bunga yang jarang ditemui oleh Xiao Yan. Dengan aroma obat yang sangat kuat hal ini seketika membuat mata Xiao Yan bersinar dengan keserakahan. Sebagian besar ramuan dan tumbuhan obat langka ini tidak pernah dilihat oleh Xiao Yan. Tumbuhan obat yang berada di sini benar-benar sangat langka bahkan di dataran tengah. Sebagai seorang alkemis tentu saja Xiao Yang tergiur dengan semua bahan obat yang ada di sana. Akhirnya Xiao Yan pun segera mengumpulkan bahan obat yang berada di sana. Melihat hal tersebut pria tua pun segera melirik ramuan yang berada di tangan Xiao Yan. Ia pun bertanya apa yang Xiao Yan lakukan dengan tumbuhan ini. Xiao Yan pun sedikit tercengang setelah mendengar perkataan sosok tua tersebut.
bahan obat ini sangat berharga di benua Doki, namun tampaknya di mata sosok tua ini mereka semua hanyalah sekelompok tumbuhan biasa. Sementara itu sosok pria tua tersebut pun hanya menggelengkan kepala melihat Xiao Yan yang terdiam. Ia pun segera mengajak Xiao Yan untuk pergi, dan Xiao Yan pun segera menyingkirkan bahan obat yang berada di tangannya. Tak lama setelah itu Xiao Yan pun melihat tombak kristal ungu yang tidak jauh dari sana dan bertanya apakah benda tersebut. Xiao Yan pun segera melangkah dan mengambil tombak tersebut dan sebuah kejutan muncul di matanya.